Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar IPS bersama Ibu Tia. Jadi hari ini kita memasuki bab 4 mengenai masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara. Hayo, siapa yang tahu masa praaksara itu apa sih? Nah, masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari periodisasi di muka bumi ini. Dimulai dari yang pertama, periodisasi secara geologis. Terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman arkaikum, yaitu zaman tertua, yaitu waktu kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua ada zaman paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tua. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan nih. Muncul binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya ada zaman mezoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Pada zaman ini kehidupan di bumi makin berkembang, binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Nah, selanjutnya ada zaman Mesozoikum tertier. Pada zaman ini, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya seperti jenis gajah purba atau Mammuthus. Yang terakhir ada zaman Mesozoikum kuartier. Nah, zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ini. Oke, kita masuk ke periodisasi yang kedua, yaitu secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil temuan benda peninggalan yang dihasilkan manusia pada masa praaksara nih. Nah, periodisasi secara arkeologis ini dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita bahas satu-satu dulu. Dari zaman batu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, pada zaman ini alat-alat yang digunakan tuh masih berupa batu yang kasar seperti contohnya kapak perimbas dan alat terpih. Yang kedua ada zaman mezolitikum atau zaman batu tengah. Nah, ditandai dengan kebudayaan Kejongken Modinger, yaitu sampah dapur atau timbunan kulit kerang dan siput yang mengundung dan sudah menjadi fosil. Ditandai juga dengan kebudayaan Abruzos-Roche atau gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, pada zaman ini manusia mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanannya sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Yang terakhir ada tradisi megalitik atau zaman batu besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu yang erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jenis bangunan yang dianggap pada masa megalitik ini antara lain yang pertama ada menhir, lalu ada dolmen, lalu juga ada kubur peti, ada juga waruga, lalu juga ada sarkofagus, dan lain sebagainya. Oke, setelah zaman batu kita masuk ke zaman logam. Nah, anak-anak, pada zaman logam ini, menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Nah, contoh peninggalannya adalah kapak corong. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, kalian bisa buka tugas pada e-learning di bagian tugas struktur. Silakan dibaca dan dicermati lalu dikerjakan. Kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi pada pelajaran IPS di pertemuan selanjutnya. Dadah!